Bikin heboh, Kim Sang-sik secara terang-terangan menyebut andai timnas Indonesia U23 masih dilatih Shin Tae-yong, mereka pasti bakal lebih sulit dikalahkan. Loh, kok bisa? Bukannya dia harusnya senang menang, tapi justru malah kayak nyindir nih. Yuk kita bahas lengkapnya di video kali ini. Jangan lupa like dulu ya dan subscribe kalau kamu cinta timnas Indonesia. Mantap! Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengajak kita semua para supporter sejati untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas U17 Indonesia yang akan bertarung di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Dan di video kali ini kita akan bahas lengkap kenapa dukungan kita bisa bikin perbedaan besar. Gas terus ya, jangan lupa like dulu videonya dan subscribe supaya nggak ketinggalan info timnas. Kabar mengejutkan, Tom Haye ditolak oleh klub Belanda, NAC Breda. Padahal ia sedang tidak punya klub setelah Almere City terdegradasi dari Eredivisie. Kenapa bisa ditolak? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kemana Tom Haye akan melanjutkan kariernya? Yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Pastikan tonton sampai habis, karena jawabannya nggak sesederhana yang kalian bayangkan. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Bikin heboh, Kim Sang-sik secara terang-terangan menyebut andai timnas Indonesia U23 masih dilatih Shin Tae-yong, mereka pasti bakal lebih sulit dikalahkan. Loh, kok bisa? Bukannya dia harusnya senang menang, tapi justru malah kayak nyindir nih. Yuk kita bahas lengkapnya di video kali ini. Jangan lupa like dulu ya dan subscribe kalau kamu cinta timnas Indonesia. Pertama-tama kita kenalan dulu ya dengan sosok Kim Sang-sik. Dia bukan pelatih sembarangan, guys. Kim adalah mantan pemain timnas Korea Selatan dan pernah tampil di Piala Dunia. Sekarang dia dipercaya untuk melatih timnas Vietnam di dua level sekaligus senior dan U23. Gila ya, tanggung jawabnya gede banget. Dan hasilnya luar biasa. Di akhir 2024, Vietnam senior juara ASEAN Cup setelah mengalahkan Thailand. 7 bulan kemudian, giliran tim U23 Vietnam yang juara di ajang serupa. Dan yang dikalahkan, ya kita Indonesia. Lagi-lagi Garuda Muda harus puas jadi runner-up. Setelah pertandingan final U23 itu, Kim Sang-sik diwawancarai oleh media Korea. Nah, disinilah muncul pernyataan yang cukup mengejutkan dan bisa dibilang sindiran halus untuk timnas kita. Seandainya pelatih Shin ada di sini, akan lebih sulit menghadapi Indonesia di turnamen ini. Bayangin ya pelatih lawan yang baru aja menang justru bilang kalau Shin Tae-yong masih jadi pelatih, mereka akan kesulitan menang. Artinya apa? Artinya Kim secara tidak langsung mengakui kualitas Shin Tae-yong sebagai pelatih, bahkan menyiratkan bahwa pergantian pelatih di tubuh timnas Indonesia bisa jadi sebuah kesalahan. Seperti yang kita tahu, Shin Tae-yong resmi dipecat dari timnas Indonesia pada Januari 2025. Posisinya di timnas senior digantikan oleh legenda Belanda, Patrick Kluivert. Sementara itu, timnas U23 kini ditangani Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda juga, yang dulu dikenal sebagai gelandang elegan. Tapi hasilnya belum terasa manis. Di turnamen pertamanya, Coach van den Burg gagal mempersembahkan gelar untuk Indonesia, bahkan kalah dari Vietnam asuhannya Kim Sang-sik. Gak heran, banyak netizen mulai membandingkan. Kalau ada Shin Tae-yong, permainan Indonesia lebih ngotot. Shin tuh ngerti karakter pemain kita. Kok diganti sih? Komentar-komentar seperti ini berseliweran di media sosial. Dan Kim Sang-sik mungkin juga melihat hal itu. Kim juga tidak cuma menyindir, tapi sekaligus memberi respect untuk mantan rekan senegaranya. Setelah lepas dari timnas Indonesia, Shin Tae-yong langsung dapat pekerjaan baru. Dia ditunjuk sebagai pelatih klub papan atas Korea Selatan, Ulsan HD. Kim pun mendoakan sukses untuk Shin. Saya senang dia segera pergi melatih lagi di Ulsan HD. Semoga dia sukses di Korea. Walaupun mereka bersaing di ASEAN, tapi Kim tetap menunjukkan rasa hormat. Ini yang patut dicontoh.
Kita bisa melihat pernyataan Kim ini dari dua sisi. Pertama, sebagai pengakuan bahwa Indonesia semakin kuat di era STY. Kedua, sebagai sindiran halus bahwa sekarang Indonesia tidak sekuat sebelumnya. Artinya, Vietnam tahu Indonesia adalah pesaing serius, tapi hanya jika ditangani pelatih yang tepat. Dan secara tidak langsung, Kim juga menyoroti keputusan PSSI yang mungkin terburu-buru melepas Shin Tae-yong. Pertanyaannya sekarang, apakah Patrick Kluivert dan Gerald Vandenberg bisa membawa Indonesia ke level lebih tinggi? Mereka bukan pelatih sembarangan, tapi adaptasi mereka di Asia Tenggara jelas tidak mudah. Mereka harus paham kultur sepak bola Indonesia, gaya bermain pemain lokal, hingga tekanan dari supporter yang sangat tinggi. Modal kita jelas ada. Pemain muda kita hebat-hebat. Tapi tanpa pelatih yang paham karakter mereka, semua bisa sia-sia. Kim Sang-sik sendiri sekarang lagi on fire. Dia siap membawa Vietnam bersinar di 3 ajang besar sekaligus, kualifikasi Piala Asia 2027, kualifikasi Piala Asia U2030 2026, dan SEA Games 2025. Bahkan dia sudah menargetkan trofi berikutnya, Piala Hyundai 2026, pengganti Piala Mitsubishi. Dan buat Indonesia, ini adalah waktu untuk merenung, memperbaiki, dan bangkit. Jangan biarkan sindiran jadi kenyataan. Mari kita buktikan bahwa timnas Indonesia dengan atau tanpa Shin Tae-yong bisa tetap menakutkan di Asia Tenggara. Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau Indonesia lebih kuat waktu dilatih Shin Tae-yong? Atau kalian optimis dengan pelatih yang baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa dukung terus Garuda kita apapun yang terjadi. Mantap! Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengajak kita semua para supporter sejati untuk memberikan dukungan penuh kepada Timnas U17 Indonesia yang akan bertarung di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Dan di video kali ini kita akan bahas lengkap kenapa dukungan kita bisa bikin perbedaan besar. Gas terus ya, jangan lupa like dulu videonya dan subscribe supaya nggak ketinggalan info Timnas. Piala Kemerdekaan 2025 ini adalah ajang uji coba internasional yang disiapkan PSSI secara khusus untuk Timnas U17 kita. Turnamen ini bakal digelar di Medan, Sumatera Utara dan akan diikuti oleh tim tangguh dari 3 negara, yaitu Tajikistan, Uzbekistan, Mali. 3 negara ini bukan lawan ecek-ecek bro. Mereka juga sedang mempersiapkan diri menuju Piala Dunia U17. Jadi turnamen ini bakal jadi mini World Cup versi Asia Afrika. Erick Thohir bilang sendiri bahwa turnamen ini jadi ajang super penting untuk menguji mental dan kualitas anak-anak asuhan Coach Nova Arianto sebelum Oktober nanti. Timnas Indonesia U17 akan mengikuti Piala Kemerdekaan 2025 sebagai persiapan untuk tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Buat kalian yang di Sumatera Utara, khususnya Medan dan sekitarnya ini, saatnya kalian tunjukkan semangat supporter sejati. Timnas U17 bakal main 3 pertandingan besar di Stadion Utama Sumatera Utara 12 Agustus Indonesia versus Tajikistan 20. 30 waktu Indonesia Barat 15 Agustus Indonesia versus Uzbekistan 20. 30 waktu Indonesia Barat 18 Agustus Indonesia versus Mali 20. 30 waktu Indonesia Barat. 3 laga penting, 3 ujian berat, dan 3 malam yang bisa jadi sejarah. Banyak yang bilang, ini cuma uji coba. Tapi teman-teman, jangan salah. Disinilah pelatih Nova Arianto bakal meracik formasi terbaik. Disinilah pemain muda kita bakal ditempa mentalnya. Dan disinilah mereka bisa ngerasain atmosfer pertandingan internasional sesungguhnya. Sebelum ini, Garuda Asia udah jalani TC panjang, bahkan sempat berlatih intens di Bali. Semua itu demi satu tujuan, tampil maksimal di Piala Dunia U17 nanti. Erick Thohir dalam unggahannya menekankan supporter punya peran besar dalam membangun mental para pemain muda. Apalagi mereka masih usia remaja, butuh dukungan langsung dari tribun, dari chants, dari semangat yang dibawa kita semua. Kita dukung Timnas U17 di Piala Kemerdekaan agar bisa memberikan yang terbaik. Semangat! Bayangin kalau stadion penuh, lagu kebangsaan berkumandang, dan anak-anak muda, kita melihat langsung bahwa mereka tidak sendirian. Mereka berjuang atas nama bangsa dan kita di belakang mereka. Beberapa pemain abroad juga dikabarkan bakal segera merapat.
Artinya, Nova Arianto akan punya banyak pilihan dan kombinasi menarik. Beberapa nama yang layak diperhatikan: gelandang kreatif dengan visi tajam, winger cepat yang bisa menusuk dari kedua sisi, dan kiper muda dengan refleks luar biasa. Dan masih banyak lagi. Turnamen ini bisa jadi ajang bagi mereka untuk menunjukkan kalau mereka siap menghadapi dunia. Kalau kamu nggak bisa ke stadion, jangan khawatir. Kamu tetap bisa dukung dari rumah. Share info soal pertandingan, ramaikan media sosial, buat video dukungan, atau nobar bareng tetangga. Buat para content creator, ayo bantu angkat nama-nama pemain U17 kita. Mereka butuh panggung dan kamu bisa bantu kasih cahaya. Ingat ya, Piala Dunia U17 tinggal hitungan minggu. Indonesia lolos sebagai salah satu peserta dan kita punya peluang buat bikin sejarah. Tapi itu semua dimulai dari sini, dari Piala Kemerdekaan. Kalau kita sukses di sini, mental anak-anak muda ini akan terbentuk. Dan bukan tidak mungkin Oktober nanti kita bisa bikin kejutan besar di Qatar. Jadi Sobat Garuda Muda, yuk kita satu suara, dukung dari tribun, dukung dari rumah, dukung dari media sosial. Ini bukan soal menang atau kalah semata, tapi tentang masa depan sepak bola Indonesia. Mari kita buktikan bahwa sepak bola Indonesia bukan cuma timnas senior, tapi juga akar mudanya kuat dan siap bersinar. Sampai jumpa di Stadion Utama Sumatera Utara atau di layar kaca kalian. Untuk Garuda Muda, untuk Indonesia, kita dukung sampai akhir. Kabar mengejutkan, Tom Haaien ditolak oleh klub Belanda NAC Breda. Padahal ia sedang tidak punya klub setelah Almere City terdegradasi dari Eredivisie. Kenapa bisa ditolak? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kemana Tom Haaien akan melanjutkan karirnya? Yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Pastikan tonton sampai habis, karena jawabannya nggak sesederhana yang kalian bayangkan. Sebelum kita bahas drama transfernya, kita kenalan lagi yuk dengan Tom Haaien. Dia adalah pemain kelahiran Belanda berdarah Indonesia yang akhirnya resmi membela Garuda di tahun 2024. Di level klub, Tom sempat bermain untuk beberapa tim Belanda seperti AZ Alkmaar, Heerenveen, dan terakhir Almere City. Meski tidak bermain di klub papan atas, kemampuannya sebagai gelandang bertahan dan pengatur tempo sangat diakui. Itulah sebabnya Coach STY dulu sering memainkannya saat Indonesia menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Jadi ketika Almere City terdegradasi dan Tom memutuskan keluar, banyak fans Indonesia berharap dia bisa dapat klub baru yang lebih baik, tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Baru-baru ini media sepak bola ternama Belanda, Voetbal International, mengabarkan bahwa negosiasi antara NAC Breda dan Tom Haaien tidak menemukan titik terang. Padahal Haaien pernah bermain di NAC dan sempat dikabarkan siap kembali ke klub lamanya. Tapi kenyataannya, beberapa petinggi klub tidak setuju dengan ide ini. Menurut mereka, Haaien dianggap terlalu mahal dan usianya yang sudah masuk 30 tahun dianggap kurang menjanjikan untuk proyek jangka panjang. Kembalinya Tom Haaien tampaknya tidak mungkin terjadi. Beberapa orang di dalam klub tidak setuju dengan reuni ini. Pelatih NAC saat ini, Karl Hofkens, dikabarkan lebih memilih pemain muda yang lebih murah dan punya potensi jangka panjang. Tom dianggap bukan bagian dari proyek masa depan NAC. Meski dia bebas transfer alias GRATIS, tetap saja klub tidak tergiur. Pertanyaannya sekarang, apakah Tom Haaien memang sudah habis? Jawabannya, TIDAK. Kalau kita lihat performanya di Almere City musim lalu, dia masih menunjukkan kualitas sebagai gelandang yang disiplin. Memang Almere terdegradasi, tapi jangan lupa itu bukan sepenuhnya salah satu pemain. Justru Haaien termasuk yang cukup konsisten. Ditambah lagi pengalaman internasionalnya bersama Indonesia jelas menjadi nilai tambah. Artinya Tom Haaien masih sangat layak bermain di Eropa meski mungkin bukan di level tertinggi seperti Eredivisie. Meski gagal gabung NAC, bukan berarti Tom Haaien sepi peminat. Kabarnya ada klub dari Super League 2025/2026 yang sudah melakukan pendekatan. Belum disebutkan klub mana, tapi jika ini benar, maka kemungkinan besar Haaien akan menyusul beberapa pemain diaspora Indonesia yang merantau ke Asia. Langkah ini bisa jadi keputusan cerdas. Liga-liga Asia saat ini berkembang pesat. Banyak pemain Eropa yang mulai hijrah demi menit bermain dan peran utama.
Dan dengan status Haye sebagai pemain timnas, klub Asia bisa sangat tertarik untuk mengontraknya. Keren! PSSI resmi menggelar Piala Kemerdekaan 2025. Turnamen ini bukan cuma ajang seremonial, tapi jadi langkah strategis menjelang Piala Dunia U170 2025 di Qatar. Indonesia U17 akan menghadapi Afrika Selatan dan Tajikistan, dua tim tangguh yang juga lolos ke Piala Dunia. Apa tujuan dari turnamen ini? Bagaimana persiapan timnas U17 sejauh ini? Dan apakah turnamen ini cukup untuk membuat Garuda Asia siap tempur di level dunia? Kita bahas tuntas sekarang juga. Sobat Garuda, mari kita mulai dengan latar belakangnya. Sejak timnas U17 Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia U170 2025, perhatian PSSI dan publik pun mulai tertuju pada persiapan mereka. Turnamen tersebut rencananya akan digelar di Qatar pada bulan November 2025. Timnas U17 Indonesia tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia Group yang bisa dibilang grup neraka. Lawan-lawan yang punya tradisi kuat di ajang usia muda. Bayangkan saja harus berhadapan dengan tim sekelas Brasil di level U17 mereka ini bukan lawan enteng. Oleh karena itu persiapan pun harus maksimal. Dan sebagai bentuk keseriusan, PSSI di bawah komando Erick Thohir pun mengambil langkah besar menggelar turnamen bernama Piala Kemerdekaan 2025. Piala Kemerdekaan ini bukan sekadar ajang seremonial 17 Agustus. Turnamen ini didesain sebagai ajang uji coba internasional bagi skuad Garuda Asia, nama lain dari timnas U17. Tujuannya jelas menjajal kekuatan tim sebelum Piala Dunia, melatih mental bertanding di laga-laga internasional, dan mencoba gaya permainan yang sesuai dengan karakter lawan di grup. Pelatih Nova Arianto yang juga mantan bek timnas senior ingin anak asuhnya punya referensi bermain melawan gaya Afrika dan Amerika Latin. Karena 2 dari 3 lawan Indonesia nanti berasal dari kawasan itu. Dan sebagai respons, PSSI pun langsung mengundang tim dari 2 benua tersebut. Erick Thohir menyampaikan bahwa sudah ada 2 negara yang dipastikan hadir dalam turnamen ini, Afrika Selatan U17 dan Tajikistan U17. Keduanya juga akan tampil di Piala Dunia U17, artinya mereka bukan sekadar tim uji coba biasa, tapi juga sesama peserta ajang besar tersebut. Afrika Selatan dipilih karena dianggap bisa mewakili gaya permainan khas Afrika kuat secara fisik, cepat, dan punya determinasi tinggi. Sementara Tajikistan dikenal sebagai tim yang taktis, kuat dalam bertahan dan cukup disiplin, cocok untuk menguji kreativitas lini tengah Garuda Asia. PSSI sebenarnya berharap bisa mengundang tim dari Amerika Latin seperti Kolombia atau Ekuador. Tapi karena jarak yang jauh dan kelelahan perjalanan, hingga kini belum ada negara dari kawasan itu yang bisa dikonfirmasi. Meski begitu, 2 lawan yang sudah pasti datang saja sudah sangat berharga. Satu hal yang menarik, turnamen ini tidak digelar di Jawa, tapi akan dilaksanakan di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan dan sekitarnya. Kenapa Sumatera Utara? Erick Thohir menjelaskan bahwa PSSI ingin agar pertandingan internasional tidak hanya terpusat di Jawa saja. Masyarakat di luar Pulau Jawa juga berhak menyaksikan aksi timnas secara langsung. Langkah ini juga untuk memeratakan atmosfer sepak bola nasional agar semangat mendukung Garuda Muda bisa menyala dari Sabang sampai Merauke. Ini juga menjadi bentuk komitmen bahwa sepak bola Indonesia adalah milik semua rakyat, bukan hanya kota-kota besar. Bagaimana dengan persiapan timnas U17 sendiri? Selama sebulan penuh, anak-anak asuh Nova Arianto telah menjalani pemusatan latihan di Bali. Fokus latihan mereka meliputi pembenahan fisik dan stamina, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, finishing dan penyelesaian akhir, dan yang paling penting, pemahaman gaya permainan lawan. Nova Arianto menyadari bahwa melawan Brasil dan Honduras nanti bukan hal mudah. Maka, lewat uji coba lawan Afrika Selatan dan Tajikistan, dia berharap bisa mencoba berbagai strategi dan pola permainan. Nova juga ingin mengetahui siapa saja pemain yang benar-benar siap bertanding di level tertinggi. Tentu saja, uji coba melawan tim kuat punya risiko tersendiri. Erick Thohir pun menyebut secara terbuka, namanya uji coba pasti ada risiko kalah, ada risiko cedera. Tapi playing style itu penting, kita siapkan untuk menghadapi Piala Dunia.
PSSI dan tim pelatih sudah sangat paham bahwa bukan kemenangan di Piala Kemerdekaan yang dikejar, melainkan kematangan dan kesiapan menghadapi lawan-lawan kelas dunia. Kalau kalah di sini, tidak masalah. Yang penting kita tahu kelemahan kita di mana dan bagaimana cara memperbaikinya sebelum November nanti. Sobat Garuda, inilah alasan kenapa Piala Kemerdekaan 2025 patut kita apresiasi. Bukan hanya ajang hiburan, tapi juga langkah strategis menuju panggung dunia. Dari balik ke Sumatera Utara, dari latihan fisik hingga uji coba taktik semuanya ditujukan untuk satu tujuan, membawa nama Indonesia bersinar di Piala Dunia U170 2025. Sekarang pertanyaannya, apakah uji coba lawan Afrika Selatan dan Tajikistan cukup untuk mempersiapkan Garuda Muda? Atau kita masih butuh lawan lain dari Amerika Latin untuk melengkapi simulasi grup neraka? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update sepak bola Indonesia terbaru. Alhamdulillah, pelatih Irak Graham Arnold lagi ketar-ketir alias cemas berat. Kenapa? Karena kondisi sejumlah pemain pilar Irak bikin dia nggak bisa tidur nyenyak. Ini jadi angin segar buat timnas kita, karena bukan cuma kita yang punya tantangan berat, lawan kita juga lagi pusing 7 keliling. Kenapa tim kuat seperti Irak justru terlihat goyah jelang pertandingan besar nanti? Yuk kita bedah. Pertama-tama, mari kita lihat dulu bagaimana peta persaingan grup B di ronde keempat ini. Grup B terdiri dari Irak, Arab Saudi, dan Indonesia. 3 tim ini akan saling jegal demi satu mimpi tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Formatnya cukup ketat. Hanya tim yang benar-benar siap, baik dari sisi teknik, taktik, maupun mental, yang bisa melaju ke babak selanjutnya. Dan pertandingan akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, atau yang dikenal juga sebagai Stadion Al-Jauhara di Jeddah. Timnas Indonesia akan lebih dulu menghadapi Irak pada tanggal 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Lalu, 3 hari kemudian, Irak harus bertemu Arab Saudi, yang secara status akan bermain sebagai tuan rumah. Jadwal yang super padat dan jelas bikin pelatih manapun deg-degan. Nah, pelatih timnas Irak saat ini adalah Graham Arnold, pelatih asal Australia yang cukup punya nama di kawasan Asia. Tapi, kali ini dia nggak datang dengan wajah percaya diri. Alih-alih tersenyum menyambut pertandingan besar, Arnold justru terlihat was-was. Kenapa? Karena pemain-pemain kuncinya justru sedang bermasalah. Bukan soal cedera, tapi lebih ke masalah non-teknis kayak nggak punya klub, belum ikut latihan pramusim, atau belum menentukan masa depan mereka. Situasi ini tentu sangat nggak ideal buat pelatih sekelas Arnold. Dia baru akan tiba di Baghdad pada 11 Agustus setelah liburan panjang di Australia. Artinya dia punya waktu yang sangat terbatas untuk membentuk tim ideal. Sementara asistennya terus memantau situasi pemain dari jauh. Mari kita bahas satu persatu siapa saja pemain Irak yang bikin sang pelatih deg-degan. Pertama, Ali Jassim, pemain muda berbakat Irak yang musim lalu bermain di klub Italia, Como. Tapi sayangnya Ali Jassim nggak ikut pramusim bersama klubnya. Kenapa? Karena dia ikut pemusatan latihan tim Olimpiade Irak di Tunisia dan sekarang lagi berada di Basra. Arnold merasa pemain ini belum siap untuk tampil 100% karena tidak ada ritme latihan klub profesional. Padahal Ali Jassim adalah salah satu andalan di lini tengah Irak. Hussein Ali kini luntang-lantung tanpa klub. Pemain yang sempat bermain untuk klub Belanda, Heerenveen, kini juga sedang mencari klub baru. Dia sudah putus kontrak dan sampai sekarang belum deal dengan tim manapun. Graham Arnold bahkan memintanya secara langsung untuk segera mencari tim baru, karena kalau terlalu lama nganggur, tentu bakal pengaruh ke kebugaran dan sentuhan bola. Ada Osama Rashid juga jadi perhatian serius. Dia pemain senior yang sangat penting buat Irak. Tapi saat ini dia belum punya klub dan masih cari-cari tawaran. Ada rumor dia akan main di Irak, tapi belum ada kejelasan. Padahal buat pemain di level internasional, latihan dan kompetisi rutin itu penting banget. Tanpa itu ya skill dan stamina bisa drop. Lain lagi dengan Peter Korkis. Pemain ini memutus kontrak dengan klub lamanya karena konflik internal.
Sekarang dia belum tahu akan main di mana, meskipun katanya mau balik ke Eropa atau mungkin gabung ke Al-Shorta, juara Liga Irak. Tapi dengan status serba abu-abu kayak gitu, jelas bikin Arnold makin pusing. Waktu terus berjalan dan Korkis masih sibuk urus administrasi dan cari klub. Kondisi seperti ini bisa berdampak besar loh, bukan cuma ke strategi tapi juga ke psikologi tim. Bayangin aja pelatih ingin membentuk starting 11 terbaik, tapi pemain-pemain utamanya belum dalam kondisi fit atau bahkan belum mulai latihan. Selain itu, ketika pemain masih sibuk mikirin masa depannya sendiri, mereka nggak bisa fokus penuh ke tim nasional. Ini bikin chemistry dan kerjasama tim jadi terhambat. Bahkan bisa muncul kecemasan berantai di antara pemain lain. Wah, kalau si A aja belum fit, siapa yang bakal nutup perannya nanti? Nah, ini yang menarik buat kita. Dengan kondisi Irak yang kurang ideal, timnas Indonesia punya peluang emas untuk bikin kejutan di pertandingan nanti. Patrick Kluivert jelas sudah belajar dari pertemuan sebelumnya, dan saat ini banyak pemain Indonesia yang justru sedang on fire baik yang main di luar negeri maupun yang dari Liga 1. Pemain-pemain seperti Marcelino, Rafael Struijk, hingga Pratama Arhan mungkin bisa memanfaatkan celah di lini belakang Irak yang belum solid. Kuncinya adalah percaya diri dan disiplin taktik. Apalagi pertandingan akan digelar di tempat netral, jadi atmosfer supporter bisa lebih netral juga. Ini kesempatan besar buat skuad Garuda menunjukkan bahwa kita nggak cuma numpang lewat di babak ini. Sebagai persiapan, Irak akan ikut turnamen Piala Raja Thailand ke-51 yang digelar dari tanggal 1 sampai 9 September. Turnamen ini bakal jadi uji coba penting sebelum babak kualifikasi dimulai. Tapi, apakah dalam waktu sesingkat itu Graham Arnold bisa membenahi semua masalah yang ada? Mampukah dia meracik ulang tim dengan pemain-pemain yang mungkin belum dalam kondisi terbaik? Itulah pertanyaan besar yang masih menggantung sampai hari ini. Jadi Sobat Bola, itulah kondisi terbaru dari timnas Irak menjelang babak hidup mati di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelas terlihat Graham Arnold sedang berada di bawah tekanan besar. Kondisi pemain yang belum optimal, masa depan yang belum jelas, dan waktu yang sangat terbatas semua jadi tantangan besar. Buat kita, ini bisa jadi peluang. Tapi tentu bukan alasan untuk meremehkan Irak. Tim ini tetap punya sejarah dan kualitas. Tapi kalau kita fokus kerja keras dan bermain lepas, siapa tahu keajaiban bisa terjadi. Bagaimana menurut kamu? Apakah timnas Indonesia bisa memanfaatkan momen ini dan menumbangkan Irak? Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan berita-berita panas seputar timnas dan sepak bola Asia lainnya. Tulis di kolom komentar strategi apa yang harus dipakai timnas Indonesia untuk mengalahkan Irak nanti. Keren! Kevin Dix, bek tangguh timnas Indonesia yang baru aja mencetak gol perdananya bersama Borussia Mönchengladbach. Dan yang bikin cerita ini makin menarik, gol itu tercipta pas di momen ulang tahun ke-125 klub barunya. Gokil banget kan? Tapi bukan cuma golnya aja yang bikin heboh. Pelatih Gladbach juga kasih sinyal positif soal masa depan Kevin Dix. Apakah dia bakal langsung jadi starter musim ini? Yuk kita ulas semuanya secara mendalam, eksklusif, dan pastinya asik buat ditonton sampai habis. Tanggal 3 Agustus 2025 bisa jadi momen yang gak bakal dilupain Kevin Dix seumur hidup. Di hari itu Borussia Mönchengladbach melakoni laga uji coba melawan tim kuat asal Spanyol, Valencia CF. Laga ini bukan sekadar pemanasan jelang musim baru, tapi juga jadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun Gladbach yang ke-125 tahun. Sebuah momen bersejarah buat klub sebesar ini. Di babak pertama, Gladbach unggul lebih dulu lewat Robin Hack di menit ke-17. Tapi yang bikin kita semua semangat adalah babak kedua. Disinilah Kevin Dix masuk sebagai pemain pengganti, dan di babak kedua, Gladbach dapat penalti. Siapa yang maju sebagai eksekutor? Bukan striker, bukan gelandang, tapi Kevin Dix. Dan dia berhasil mengelabui kiper Valencia, Julian Aguirrezabala. Gol perdana di momen spesial untuk klub barunya. Gimana nggak bikin pelatih langsung melirik? Yang bikin momen ini makin spesial adalah waktunya.
Borussia Mönchengladbach baru aja merayakan ulang tahun ke-125 pada 1 Agustus 2025. Klub legendaris asal Jerman ini punya sejarah panjang di Bundesliga, dan tentu para pemain pengen kasih penampilan terbaik sebagai hadiah. Dan Kevin Dix langsung kasih gol perdananya cuma 2 hari setelah ulang tahun klub. Banyak fans bilang ini semacam tanda atau pertanda baik buat karier Kevin di sana. Bayangin aja, kamu baru pindah ke klub baru juga adaptasi dan langsung bikin gol di laga besar melawan lawan kelas atas. Jelas ini jadi start yang manis banget buat bek berdarah Ambon itu. Kita masuk ke bagian yang paling krusial, bagaimana tanggapan pelatih. Karena bikin gol di laga uji coba itu keren, tapi yang paling penting adalah bagaimana pelatih menilai performa kamu. Nah, pelatih Borussia Mönchengladbach, Gerardo Soane, ternyata udah mulai kasih kode-kode penting soal Kevin Dix. Soane menyebut Kevin sebagai salah satu pemain berpengalaman yang mampu memberikan rasa aman di lapangan. Bersama Julian Weigl dan Jonas Omlin, Kevin disebut punya pengaruh besar ke permainan tim, terutama dalam hal keseimbangan dan komunikasi. Bahkan ketika salah satu pemain cedera dan tidak bisa digantikan, Soane tetap tenang karena ada pemain seperti Kevin Dix yang bisa menjaga kestabilan tim. Ini pujian yang gak main-main. Sekarang kita bahas seberapa besar peluang Kevin Dix untuk jadi starter musim ini. Gladbach saat ini punya beberapa pemain di posisi bek kanan dan bek tengah. Tapi Kevin punya keunggulan, dia versatile alias bisa main di beberapa posisi. Bek kanan, bisa. Bek tengah, bisa. Bahkan kadang bisa bantu di wingback. Dan saat Soane bilang bahwa 60-70% pemain yang turun di laga uji coba terakhir akan jadi starter di kompetisi resmi, itu jelas jadi sinyal bahwa Kevin masuk dalam rencana inti. Masih ada satu laga uji coba tersisa lawan Brentford, klub asal Inggris. Nah, di laga inilah fans Indonesia pasti bakal merhatiin Kevin Dix. Kalau dia diturunkan sebagai starter, bisa jadi itu latihan terakhir sebelum dia benar-benar masuk starting 11 saat Bundesliga dimulai. Kevin Dix bukan pemain sembarangan. Sebelum ke Gladbach, dia main untuk FC Copenhagen dan pernah juga membela Fiorentina di Serie A. Pengalamannya di kompetisi top Eropa udah matang. Gaya mainnya tangguh dalam duel 1 lawan 1, disiplin bertahan, dan berani naik bantu serangan. Plus, dia punya kelebihan mentalitas yang kuat. Gak panik meskipun di bawah tekanan. Buat Gladbach yang musim lalu sempat goyah di lini belakang, kehadiran Kevin jelas bisa menambah kedalaman skuad dan bikin pertahanan mereka lebih solid. Sekarang kita geser dikit apa dampaknya buat timnas Indonesia. Kalau Kevin Dix benar-benar reguler main di Bundesliga, otomatis ini bakal naikin kualitas lini belakang timnas. Kita tahu Coach Sintayong butuh pemain-pemain yang aktif bermain di level tinggi. Jadi selain membawa nama Indonesia di pentas Eropa, Kevin Dix juga bisa bantu Garuda tampil lebih solid di ajang-ajang besar kayak kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Gladbach akan membuka musim 2025-2026 di DFB Pokal lawan SV Atlas Delmenhorst pada 17 Agustus. Setelah itu Bundesliga dimulai seminggu kemudian. Artinya, Kevin Dix masih punya waktu sekitar 3 minggu untuk meyakinkan pelatih lewat latihan dan laga uji coba terakhir. Para fans Gladbach pun mulai penasaran dengan penampilan pemain barunya yang bikin kejutan lewat gol perdana. Bahkan beberapa media lokal di Jerman mulai melirik Kevin sebagai salah satu rekrutan underrated yang bisa bersinar musim ini. Jadi, Sobat Garuda, gol perdana Kevin Dix untuk Borussia Mönchengladbach bukan cuma sekadar angka di papan skor. Tapi ini adalah pertanda awal dari perjalanan besar sang bek timnas Indonesia di Bundesliga. Di momen ulang tahun klub, dia hadir sebagai hadiah istimewa. Dan kini pelatihnya mulai percaya. Waktu terus berjalan dan peluang terbuka lebar. Akankah Kevin Dix jadi starter reguler musim ini? Dan mampukah dia mengangkat nama Indonesia di kancah Eropa? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa kasih dukungan untuk para pemain Indonesia yang berjuang di luar negeri. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan kabar-kabar terbaru.